Shalom. Pada video kali ini, kami, Berea, ingin menyampaikan edukasi mengenai bagaimana cara berkhotbah. Kami meyakini bahwa khotbah memiliki aspek urapan dan juga aspek teknis. Tentu saja, aspek urapan adalah bagiannya Tuhan, sedangkan aspek teknis adalah bagian kita, di mana kita memilih kata-kata, bagaimana kita berbicara, serta penggunaan intonasi dan body language kita. Tentu saja, aspek teknis bisa kita latih. Semoga melalui rangkaian video edukasi yang kami buat, maka tiap-tiap gereja, sekalipun gereja kecil, dapat melahirkan pengkhotbah-pengkhotbah yang besar. Dengan demikian, gereja-gereja di Indonesia tidak menggantungkan kebutuhannya pada beberapa pengkhotbah besar saja. Sebaliknya, dari gereja kecil sekalipun dapat melahirkan pengkhotbah-pengkhotbah yang memberkati banyak orang. Seri pertama kami adalah bagaimana menentukan tema khotbah. Selamat belajar. Dalam kehidupan bergereja, khususnya kehidupan melayani, sering sekali kita mendengar khotbah atau dalam menyanyi mengalir saja. Akan tetapi sebenarnya sangat sering istilah mengalir saja itu digunakan ketika persiapan sebenarnya sangat minim. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin share kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam pelayanan apapun juga, termasuk pelayanan khotbah, persiapan sangat penting. Dengan persiapan, hasil yang didapatkan dalam pelayanan kita nantinya akan lebih maksimal. Hari ini saya akan share bagaimana caranya untuk mempersiapkan khotbah. Dalam berkhotbah ada banyak sekali yang harus disiapkan. Mulai dari pakaian, mulai dari jam berapa kita harus datang, mulai dari komunikasi dengan para penyelenggara ibadah. Ada banyak sekali sebenarnya yang perlu dipersiapkan. Dan jangan sampai kita melewatkan sekian banyak persiapan tersebut. Hanya saja, dari sekian banyak persiapan tersebut, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan apa yang akan kita khotbahkan. Bagaimana kita menentukan tema khotbah kita. Ada 4 cara untuk menentukan tema apa yang akan Anda khotbahkan. Yang pertama adalah menentukan tema khotbah berdasarkan pengalaman pribadi Anda. Sering sekali jemaat tidak terlalu tertarik mendengarkan teori yang rumit atau istilah-istilah asing dalam bahasa Ibrani dan sebagainya, tapi mereka ingin mendengar apa yang Anda alami dengan Tuhan. Karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat real. Itu Anda alami dan itu Anda sampaikan. Apabila Anda mengalami masalah dalam keuangan, kemudian Tuhan memulihkan keuangan Anda, sampaikanlah. Apabila Anda mengalami pemulihan hubungan dengan keluarga, sampaikanlah khotbah bertemakan keluarga kepada para jemaat. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat real, yang berasal dari hati, dan akan menyentuh hati para pendengar juga. Cara kedua untuk menentukan tema khotbah adalah dengan berkhotbah sesuai dengan permintaan pengurus setempat. Jadi apabila Anda diminta berkhotbah ke suatu tempat atau ke suatu ibadah, tanyakanlah apa yang menjadi kebutuhan jemaat setempat kepada para pengurus. Karena seharusnya para pengurus adalah orang-orang yang paling tahu para pendengar khotbah Anda sedang butuh dengar tema tentang apa. Jadi ketika Anda diundang khotbah ke suatu ibadah yang sedang bertemakan tentang bangsa dan negara, khotbahkanlah tentang bangsa dan negara. Jangan berkhotbah mengenai tema-tema lain seperti akhir zaman dan sebagainya. Yang ketiga, berkhotbahlah sesuai dengan kebutuhan jemaat. Tentu saja hal ini hanya berlaku apabila Anda benar-benar mengenal baik para pendengar Anda. Mungkin Anda sedang berkhotbah di gereja sendiri, atau mungkin berkhotbah di tempat lain yang orang-orangnya sudah Anda kenal dengan baik. Anda lihat orang-orangnya, Anda tahu siapa yang datang, dan Anda tahu masalah mereka. Mungkin ada di antara mereka yang Anda tahu mengalami masalah yang berat dengan suaminya atau dengan istrinya. Khotbahkanlah mengenai pemulihan dan pengampunan. Anda tahu di antara yang hadir adalah anak-anak muda yang mungkin mempunyai masalah dalam hal keduniawian atau dengan hobinya dan sebagainya. Khotbahkanlah mengenai mengikut Kristus secara total. Apabila Anda mengenal siapa pendengar Anda dapat berkhotbah dengan tepat sesuai kebutuhan mereka. Cara terakhir untuk menentukan tema khotbah adalah dengan mencari pewahyuan. Tentu saja cara yang paling mudah adalah dengan berdoa dan bertanya pada Tuhan. Akan ada saat-saatnya ketika Anda berkhotbah di suatu tempat, entah Anda sudah mendapatkan tema atau belum dari pengurus, entah Anda sudah menyusun rencana khotbah atau belum, ternyata saat hari H, Tuhan rombak total.
Tuhan taruh sesuatu yang lain di dalam hati Anda untuk disampaikan kepada jemaat. Pada saat-saat seperti itu, taatilah Tuhan, karena bisa jadi ada orang-orang yang lebih membutuhkan wahyu tersebut ketimbang tema yang sudah Anda rencanakan. 4 cara untuk menentukan tema khotbah ini sudah disusun dalam urutan. Hal yang paling mudah tentu saja berkhotbah berdasarkan pengalaman pribadi Anda. Tetapi apabila ada permintaan khusus dari pengurus, hormatilah, berkhotbahlah sesuai dengan permintaan pengurus. Tetapi apabila Anda lihat ada sesuatu yang lebih penting untuk disampaikan daripada permintaan pengurus, Anda tahu jemaat butuh tema spesifik, berkhotbahlah sesuai dengan kebutuhan jemaat. Dan lebih daripada segalanya, kalau Tuhan taruh sesuatu yang spesifik dalam hati Anda untuk disampaikan, taatilah Tuhan.